Oke, Om. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan dari barat sampai ke timur. Nah, malam ini alhamdulillah kita ketemu lagi untuk melanjutkan jadwal kita ya, presentasi dari angkatan 1 kelas 3. Hari ini, malam ini tepatnya kita mulai dengan Om Mardiansah. Sudah siap Om Mardiansah? Insya Allah. Oke, saya persilakan waktunya ya. Silakan Om. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, suhu-suhu om-om semuanya. Mohon maaf beberapa hari ini saya nggak bisa sekalian karena ada tugas ke lapangan. Baiklah, malam ini saya mencoba mempresentasikan apa saja yang saya dapatkan selama pelatihan secara online ini dari yang diselenggarakan dari Skygraver dan Papua Mapping Center. Ini saya share screen ya Om. Kelihatan Om? Oke, udah masuk Om. Oke. Di full screen aja dulu. Siap. Agak lagi loading Om. Baiklah om-om sekalian semuanya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Dalam malam hari ini saya diberikan kesempatan pertama menyampaikan presentasi mengenai kegiatan online training mapping using drone. Ini merupakan salah satu laporan tugas akhir dari IMC Indonesian Mapping Community yang saya sampaikan dari saya Mardiansah, nomor 23 angkatan pertama. Sebenarnya di dalam kegiatan ini saya sangat tertarik dan sebenarnya udah berteman dengan Om Zul ini sejak akhir Desember yang lalu. Saya cuma mengamati saja, tapi ketika di akhir bulan Februari yang lalu itu ada kegiatan secara online gratis gini kan, memang saya juga lagi aktif di kuliah, jadi memang beberapa saya ketertarikan di daerah tentang drone ini memang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana ada teori mengenai revolusi komunikasi dan digital, di mana dulunya kita di bidang agraris, kemudian ke bidang industri, dan sekarang ke komunikasi, yang sekarang itu lebih dikenal dengan kegiatan 4.0. Ini sebagai pengantar saja. Kemudian saya sebenarnya lega hobi nulis juga Om, makanya kemarin waktu kegiatan yang pertama itu saya coba nulis lah biar ada kenang-kenangannya kan di kegiatan ini. Jadi bisa sharing juga di awal kegiatan mapping using drone ini, saya sengaja tulis di blog saya ada beberapa. Kemudian saya karena kesibukan di aktivitas di kantor, jadi ada beberapa kegiatan yang tertinggal jadinya, jadi nggak update lagi ini tulisannya. Bagus Om. Lanjut ya. Aja. Mudah-mudahan lah ini kan memberikan semangat juga ke teman-teman bahwa ada yang sudah saya sampaikan secara tertulis di media ini. Baiklah, ini kegiatan yang kita ikuti ini sebenarnya ada 3 tahapan, dari sebagai dasar, lanjutan pertama, dan lanjutan kedua. Di sini kan teman-teman banyak yang menggunakan bahasa Inggris, saya pakai bahasa Inggris ya Om ya. Basic, Advance, 1 dan Advance 2. Sini memang om-om yang hebat semua di atas ini ada
Om Hikmat, kebetulan juga teman dosen saya di kampus, Om Zul, ini teman kepala balai saya, kemarin udah saya sampaikan salamnya juga, Om Anton juga di Skycraper, yang Om Bahrun juga. Dan beberapa juga ada teman-teman saya juga yang bergabung di dalam kegiatan mapping drone ini. Ada anak-anak dari SKMA juga yang tersebar di beberapa wilayah. Ada yang senior, ada yang junior juga ikut di sini. Ini memang kegiatan online ini sudah salah satu produktivitas kita dalam pandemi COVID ini. Ada beberapa kegiatan yang sudah kita lalui. Yang dari pertama itu yang saya juga tulis di blog saya. Memang manfaat dari Zoom meeting ini sangat aplikatif dalam kegiatan ini. Penyebar tahuan, sosialisasinya menggunakan YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, kemudian yang itu juga pakai Google Meet, sama yang terakhir ini dengan pakai Telegram ya Om ya. Jadi memang aplikasi-aplikasi yang ada di kegiatan ini sangat membantu kita menggerakkan seluruh Indonesia nih Om. Seluruh Indonesia bisa berpartisipasi dalam kegiatan online mapping drone ini. Karena ya kita semua tahu memang tidak mudah dan tidak murah untuk melakukan belajar tentang drone ini, apalagi masalah software, masalah pengalaman, sharing ilmu juga sangat terbatas kalau bukan di satu wadah yang memang yang dimotori dari suhu-suhu kita ini sangat membantu dalam kegiatan baik itu untuk akademisi, untuk praktisi seperti kami maupun dari teman-teman yang wira swasta maupun dari pengusaha. Saya juga sangat terima kasih sama teman-teman sekalian. Di sini memang di pertama itu memang kita harus paham juga apa sih itu peta. Memang basic saya di kehutanan, saya di SLTA saya di Sekolah Kehutanan yang atas di Pekanbaru tahun 2000 saya masuk di sana, kemudian tamat 2003. Memang kami dulu memang belajar juga masalah peta, tapi secara manual menggunakan teodolit, tenol segala macam, dan memang di sana diajarkan ada 3 kaidah dalam yang sangat penting di dalam perpetaan ini. Yang pertama kartografis, ilmunya di sana, masalah simbol yang ada yang tertuang di dalam peta, dan yang penting itu adalah informatif. Seperti yang sering disampaikan Om Zul, informatif di sini berguna untuk siapa saja yang menggunakan peta, baik itu si pembuat maupun yang pengguna. Pengguna di sini bisa orang yang mengerti peta ataupun yang tidak mengerti peta, tapi dia bisa memahami dengan baik. Dan yang terakhir, seperti yang disampaikan Om Hikmat beberapa waktu yang lalu, data spasial ini harus juga menampilkan visualnya, yaitu estetika. Jadi memang pentingnya di sini 3 komponen dari ilmu perpetaan ini harus bersinergi. Memang terkadang lebih dititik beratkan di kartografi. Kemudian karena unsur itu yang paling penting untuk informatif, dan estetika itu tergantung dari selera si pembuat peta biasanya seperti itu. Di kegiatan basic mapping drone ini memang saya juga berterima kasih juga, mengingatkan kembali. Saya juga pernah ngikutin diklat yang sama, cuman hanya basic sekali gitu kan. Dan kemudian secara otodidak saya sharing dengan teman-teman juga yang sudah mengikuti, yang menerapkan di kegiatan ini, dari pengenalan mapping drone, tentang regulasi, instalasinya, pengolahan data menggunakan Agisoft, di menggunakan Pix4D Mapper, filtering DSM2 di DTM dan PCI, dan termasuk juga aplikasi SAS Planet yang disampaikan Om Zul, kemudian layout hasil mappingnya, menggunakan ArcGIS, mengeluarkan outputnya peta tematik. Dan di sini kelemahan kami di praktisi, khususnya di perpustakaan ini, Om, kadang di estetika tadi kan, seperti Om Bahrun, Om Ian, yang beberapa waktu yang lalu itu memang bidangnya gitu kan,
video ataupun menggunakan visualnya itu dengan baik. Dan satu yang terpenting di manajemen file, karena ini kan datanya sangat berharga dan sangat digunakan aplikatif untuk semua kalangan. Jadi manajemen kita terhadap file ini harus sistematis. Tidak bisa sembarangan kita menggunakan data-data yang sudah ada ini. Di sini memang yang pertama itu ada 2 kegiatan yang karena secara basic itu karena teman-teman kan di tulisan saya juga saya sampaikan berbagai latar belakang, umur dan pekerjaannya. Di situ memang kalau seperti saya memang setiap harinya atau beberapa, tidak setiap hari sebenarnya, sering menggunakan aplikasi ini, jadi tidak terlalu kesulitan ketika di awal-awal mengikuti kegiatan ini. Dan saya sangat terima kasih. Ada teknik-teknik baru, ada ilmu-ilmu baru, ada sharing pengalaman yang terpenting di sini, seperti dalam regulasi, kemudian apa saja yang kadang terlewatkan, kan namanya juga manusia, kadang namanya belajar itu harus diulang-ulang, seperti dasar-dasar pemetaan, pembuatan flight, seperti Om Zul menggunakan satu titik di tengah bisa mendapatkan ribuan hektar. Itu saya coba gunakan juga dulunya seperti itu. Kemudian apa saja aspek-aspek teknis mengenai wahana, persiapannya, kemudian akuisisi data, pengolahan data menggunakan Agisoft, kemudian bagaimana saya lihat di sini kan selera para teman-teman sekarang ini dari layout dan interpretasi ortomosaiknya mempunyai style yang berbeda. Ada yang sangat menarik, ada yang sangat informatif, tapi ini kan jadi di sini kita saling sharing di sini kan. Saya lihat ada yang pas, ada yang masih standar, ada yang sangat informatif, tapi belum ada muncul estetikanya gitu kan. Jadi memang sinilah kita saling sharing. Saya terima kasih juga sama teman-teman komunitas semuanya. Kemudian di sini ada 2 output di basic level ini. Yang pertama peta mengenai poin, line, dan poligon, dan yang kedua itu peta yang menampilkan kontur. Kemudian saya tadinya tidak mengira kalau ada lanjutan. Saya kira cuma hanya sekedar basic saja. Karena di sebelum-sebelumnya itu kan saya mengikuti itu cuma pada awalnya cuma untuk ya cari-cari kegiatan aja sebenarnya sih Om, karena di kegiatan WFH ini. Jadi untuk memberikan kegiatan yang lebih bermanfaat, tadinya saya kira awalnya Om Zul itu hanya memberikan basic saja. Rupanya memang beliau ini memang totalitas, termasuk Om Hikmat juga memang memberikan apa-apa ilmu-ilmunya yang berguna bagi kita semua. Sini juga, jadi ketika diminta harus mengumpulkan tugas di daerahnya masing-masing, wah ini saya harus di bidang yang paling mudah itu kan di bidang yang kita lakukan sehari-hari. Nah, di sini saya kebetulan bertugas di BKSDA. Kebetulan di Kota Bengkulu itu ada kawasan namanya TWA Danau Dusun Besar. Ini kawasan yang baru terbentuk. Dulunya cagar alam, Om sekalian. Jadi ini ada perubahan fungsi dan di sini sedang dilakukan dari pihak pemerintah provinsi sedang mencanangkan Wonderful 2020, di mana di sini akan dilakukan penataan kawasan di daerah Danau Dendam. Kalau masyarakat di sini tahunya Danau Dendam. Danau Dendam tak sudah yang akan ditata di bagian penyangganya ini yang saya tampilkan di tengahnya ini, Om. Jadi di sini yang sangat potensial karena di sini sangat sempit sekali ruang untuk melakukan kegiatan pariwisata, karena kita akan menjual ini pariwisata alamnya ini untuk dinikmati saja, bukan dieksploitasi secara besar-besaran, tapi untuk massa, tapi dia wisata alam terbatas. Di sini saya coba mengumpulkan data juga, kebetulan saya juga sedang penelitian juga di sini Om, di tesis saya. Jadi ini memang saling berkaitan dari antara pekerjaan,
hobi dan menunjang kegiatan pendidikan saya. Di sini saya sampaikan bahwa kegiatan ini yang sudah mengikuti analisis yang disampaikan dari Om Zul, bagaimana kita mengakuisisi data, pengolahannya, kemudian filteringnya, analisis kontur, analisis load, penutupan lahan menggunakan digitasi on screen. Tadinya saya kira akan diajarkan bagaimana menganalisis secara otomatis, tapi karena melihat skalanya sangat kecil, memang disarankan untuk digitasi on screen. Kemudian ada juga uji topologi, ya ini sebagai salah satu toolnya untuk bagaimana kita bisa mengkoreksi kegiatan yang kita lakukan. Kemudian ini yang hasil layout yang saya buat bagaimana di daerah TWA Danau Bosan Besar ini. Ini tanpa GCP control point-nya, yang di sini resolusinya sekitar 15 cm per pikselnya. Halo Om sekalian, lanjut ya Om. Lanjut Om, bagus. Oh siap. Terima kasih. Oke, yang kedua itu ada tugas Advent 2 ini Advent 1 ya. Oh ya, tentang Advent 1 juga, level 1. Sini yang saya tampilkan nih, yang Om Zul komentarkan itu tentang sawitnya gitu kan. Saya memang tertarik untuk memberikan informasi yang lebih gitu Pak. Ini Om, tidak hanya penutupan lahan tapi potensi perkebunan di sini, dan kalaupun ini dijadikan daerah yang dijadikan daerah penataan kawasannya nanti, saya akan mudah-mudahan memberikan informasi yang berguna untuk pemerintah di sini, untuk ganti rugi misalnya kan, atau luasan areal yang akan dibangun, bagaimana di pekerjaan yang akan dilakukan selanjutnya. Di sini ada 16 ini secara yang lebih detail, karena ini di dalam SNI 7645/2010 itu belum sedetail ini. Jadi karena ini saya tambah aja seperti jenisnya, karena saya bisa mengidentifikasi penutupan lahannya lebih detail lagi. Seperti di sini kan ada kolam, ada bakung. Bakung ini tempatnya tumbuhnya anggrek pensil yang merupakan satu tumbuhan endemik di sini. Kemudian ada kebun campuran, irigasi yang saya sangat paham dari daerah sini. Kemudian ada jalan tanah, ada kebun campuran, kelapa sawit. Di sini kelapa sawitnya ada sekitar 439 batang, dan kelapanya kelapa biasa itu 115 batang yang berada di kebun masyarakat. Kemudian ada panjang jalan irigasinya dan jalan utama. Dan di sini juga terdapat pondok-pondok atau warung yang berada di kiri kanan jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan. Di dasar inilah nanti yang akan menjadikan bahan ini, data ini sebagai di kegiatan advance level 2 yang akan saya sampaikan di slide berikutnya. Sini, oh ya, di sini setelah dianalisis kelas lerengnya tadi, analisis lagi memang daerahnya memang landai, ada sedikit data dan landai, karena di sini memang daerah persawahan, hanya di daerah pertanian tadi itu juga masih dikategorikan landai dan datar. Ini titik merah ini titik batas kawasan yang ada yang saya tampilkan di sini. Oke, selanjutnya ini Om, yang S1 yang kedua. Di sini ada areal terbangun dan tidak terbangun. Karena di sini kawasan penyangga, otomatis areal terbangunnya hanya berada di sepanjang jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan TWA Danau Dusun Besar. Hanya saja ada beberapa titik seperti ini, rumah-rumah ini,
ini keterlanjuran yang disampaikan Om. Areal terbangun yang terlanjur sudah dikerjakan karena ini milik masyarakat. Persentasenya hampir 80% itu areal yang belum terbangun. Nah, di sini memang daerah persawahan dan kawasan hutan konservasi yang berada di sebelah kanan jalan ini. Sedangkan 20%-nya itu areal terbangun dari rumah, jalan, irigasi, dan warung-warung yang berada di pinggir jalan. Oke, ini yang areal indikatif arahan pemanfaatan lahan. Di sini secara analisis kelerengannya itu tidak bermasalah sebenarnya, karena lokasinya semuanya cocok untuk pertanian bisa, untuk perumahan bisa, jalan juga bisa, kemudian irigasi juga semuanya sesuai. Hanya saja dalam indikatif arahan ini saya tambahkan di penutupan RT RW di sini Om. Ada bangunan-bangunan rumah yang tidak yang terbangun tidak pada tempatnya. Dalam kata lain, yang bangunan rumah yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Karena di sini zonanya merupakan ruang di RT RW-nya ini adalah kawasan budidaya pertanian. Jadi sangat tidak cocok untuk dilakukan kegiatan pembangunan fisik seperti bangunan rumah. Makanya di warna-warna merah ini saya sebutkan keterlanjuran yang sudah dibangun oleh masyarakat, dan ini yang menjadi PR pemerintah Kota Bengkulu nantinya ketika kawasan ini akan dibangun menjadi daerah kawasan wisata destinasi di Kota Bengkulu. Ini kan salah satu alternatif selain pantai panjangnya, ini yang menjadikan salah satu alternatif wisata yang ada di Kota Bengkulu. Ini setelah saya ini tadi Om, saya sampaikan tadi, saya ambil kesimpulan bahwa kegiatan yang kita lakukan hampir 1 bulan ini pelatihan yang sangat bermanfaat bagi saya, karena selain pengembangan teknologi informasi juga salah satu peluang usaha. Peluang usaha di sini baik itu teman-teman yang dari akademisi maupun dari praktisi, ya. Karena juga sebagai ilmu yang berguna juga bagi teman-teman yang seperti anak-anak muda seperti si Ihsan, si Mahardika gitu kan, adik-adik kita itu juga berguna untuk mereka ke depannya, meningkatkan kapasitas SDM-nya yang tidak hanya membuat peta saja, juga bisa menggunakan drone, bisa membuat video nanti juga dan itu dijadikan hobi kalau pendapat saya, karena sesuatu yang jadi hobi itu menyenangkan dan menghasilkan pendapatan yang untuk kita sendiri. Dan kesimpulan saya memang ini manfaatnya sangat bagus sebagai amal jariah nih om-om sekalian yang memberikan ilmu dan pengalamannya. Dan saya salut, ini 100% free ya Om ya, tidak dipungut biaya ya Om kegiatan ini kan. Siap, nggak ada biaya. Keren Om. Saya angkat topi sebenarnya kalau untuk kegiatan ini. Karena setahu saya pernah manggil konsultan untuk mengadakan training nih Om sebenarnya. Saya pernah ada, tapi nggak usah saya sebutkan namanya kan. Saya pernah manggil untuk kegiatan bukan di kantor saya nih, di kantor orang lain gitu kan. Karena mereka tahunya saya yang bisa drone, mereka minta tolong saya memanggilkan ini. Saya mau ngasih, tapi saya nggak punya sertifikat dulu Om. Saya bisa mengaplikasikan, karena basic saya di kehutanan, di mapping gitu kan. Hanya saja sekarang ini kan semuanya perlu sertifikasi nih Om. Saya sering diminta juga teman-teman dari Polda maupun dari Polres itu sebagai saksi ahli, karena memang saya juga punya sertifikat untuk kebutuhan penyelesaian tindak pidana kehutanan, khususnya di teman-teman Reskrimsus biasanya. Jadi dengan ada sertifikat ini berarti amanah Om saksi ahlinya nanti nih.
Gitu Om. Jadi teman-teman, jadi saya pernah nyampaikan juga waktu di sidang-sidang pengadilan itu bahwa teknologi ini saya sampaikan di hakim, bahkan hakim pun bisa mengecek keberadaan dari misalnya titik koordinat lokasi penebangan atau perambahan atau tindak pidana pencurian kayu ataupun perburuan. Bapak hakim yang terhormat bisa mengecek koordinat yang ada yang saya lampirkan dalam peta itu untuk dicek langsung menggunakan data digital yang Bapak punya. Tapi Bapak hanya bisa ngecek saja karena Bapak tidak punya sertifikasi, saya bilang gitu kan. Hakimnya ketawa kan, oh iya Pak, kalau sertifikasi Bapak yang punya. Jadi itu pentingnya Om. Karena saya terima kasih juga nih memang Om Zul dengan berbaik hati memberikan sertifikat tanda sebagai bahwa kami memang sudah mengikuti dengan seksama dan baik kegiatan ini. Terima kasih banyak ya Om sekalian. Kemudian Om, saran saya nih, memang data spasial itu memang membutuhkan sentuhan visual yang faktual, karena drone ini adalah solusi untuk saat ini kan. Saat ini memang inilah alat yang tercanggih lah. Tapi kita nggak tahu kan 5 tahun ke depan mungkin ada lagi yang lebih canggih ya. Tapi ya wallahu alam ini yang kita gunakan terlebih dahulu. Mungkin di luar negeri saya karena masih mahasiswa yang sering baca-baca jurnal penelitian dari para peneliti di luar negeri. Wah, rupanya mereka lebih hebat lagi. Mereka udah bukan sebagai pengguna, tapi mereka yang menghasilkan teknologi itu kan. Kita hanya sebatas masih pengguna lah kan. Karena saya baca-baca juga jurnal-jurnal penelitian di Indonesia, ya masih pemanfaatan gitu kan. Juga tapi belum menggunakan teknologi yang seperti apa yang aplikatif lagi. Dan saran saya memang nasihat ini kan untuk kita semua selalu berbagi ilmu yang bermanfaat Om. Karena memang amal jariahnya itu ngalir walaupun kita sudah meninggal. Kebetulan juga di bulan Ramadan ini kan memang ini investasi jangka panjang nih Om, kalau ilmu yang bermanfaat ini kan. Jadi kita sama-sama menjagalah silaturahmi juga. Menjaga silaturahmi itu juga mempermudah rezeki Om ya. Ya Om Zul. Amin. Amin. Ya, siap Om. Kalau ada job-joban bisa dikirim ke sini Om. Omnya ya Om. Siap. Ya mudah-mudahan semuanya kita diberikan rezeki, dipermudah rezekinya Om ya. Kita juga nih Om Zul dapat rezeki yang besar nih, tapi belum bisa dilihat ya Om ya. Dilihat. Oke, yang terakhir juga ini Om, map is tool for planning and decision maker. Begitu ya Om ya? Yap, benar sekali. Saya karena teman-teman kayaknya sering pakai bahasa Inggris, saya translate-kan lah Om. Saya coba bantu translate aja Om. Oke Om, itu saja Om. Ini saya tampilkan slide-slide-nya Om Hikmat nih. Selama kegiatan 1 bulan ini menghasilkan kata-kata mutiara nih Om Hikmat nih. Ilmu tidaklah sempurna sebelum disebar dan diamalkan. Di balik kesuksesan tidak ada orang yang mendukung dengan ikhlas dan sinergi. Share knowledge from home. Dan keren nih kata-katanya Om. Ilmu akan berkah jika pemberi dan penerimanya sama-sama ikhlas. Ilmu bagaikan pisau, tajam jika diasah, tumpul jika disimpan. Ini terus ada kita takkan pernah sendiri jika selalu berbagi. Wah, keren ya Om. Dan bahagianya guru jika ilmu yang diterima dan ikhlas dan yang menerimanya mampu menyebarkan kembali dan mengamalkannya. Kata-kata mutiaranya semoga menjadi inspirasi bagi kita semua Om ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Om. Ini Om, saya kasih hadiah nih Om. Kalau Om belum pernah lihat danau dendam itu seperti ini Om. Jangan petanya aja Om, tapi saya belum pandai nih bikin videonya Om. Ya Om, ini profil saya Om. Mungkin buat ini aja sih, perkenalan. Saya dulu pernah tugas di mana-mana Om. Oke, itu saja Om. Salam hormat saya buat
Om Hikmat, Om Zul, Om Anton, Om Barun, dan para pemateri sebelumnya, tim dari Mapping Papua Mapping Center, Skygrapher, dan seluruh rekan-rekan IMC di seluruh Indonesia. Saya Mardiansa mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi nih, satu sisi yang beda ditampilkan Om Mardiansa. Saya udah tunggu-tunggu nih. Tulisannya bagus. Blognya saya ikutin terus itu, Om. Sekarang kita lihat lagi. Tapi saya boleh titip nih, Om. Saya kasih tantangan. Di Bengkulu itu ada namanya Kampung Sejahtera, Om. Om pasti tahu kan? Iya, benar, Om. Itu yang meresmikan Pak Presiden. Itu salah satu benchmarking beliau untuk sebuah lingkungan yang ditata ulang, Om. Saya sudah bikin videonya, tapi saya belum sempat bikin petanya. Nah, ini Ahmad Diansa di Bengkulu, saya titip nih bikinkan. Siap, insya Allah, Om. Menarik gitu. Ya, nggak jauh dari kawasan saya juga, Om. Dekat dari rumah. Ya, kan dekat situ, Om, ya. Oke, Om, silakan Om Zulfikar. Ya, terima kasih Om Barun. Om Mardiansa presentasinya luar biasa lah. Yang pasti pesan dan apa yang diinginkan dari kelas ini nyampe ternyata. Poinnya begini, saya 2 tahun lalu kan ke Bengkulu sebenarnya, tapi kita gak ketemu ya, belum kenal. iya. Jadi saya 2 tahun lalu itu membantu Polda Bengkulu mencari bukti awal pelanggaran di bidang pertambangan. Ya. Jadi banyak lah yang jadi TS waktu itu, ada 23 perusahaan. Jadi langsung berhubungan dengan Kapolda, jadi ternyata, dan saya di sana 14 hari. Iya. Hanya keliling tambang. Tapi poin pentingnya bagi saya gini, teknologi ini kan harusnya untuk mempermudah kita di dalam berbagai kehidupan, termasuk ya kalau di kehutanan, di BKSDA gitu. Nah problemnya, orang yang berpikir kayak Om Mardiansa di kehutanan itu tidak banyak. Nih mohon maaf nih, jadi ada tapi lebih ke kepentingan internal praktis, lebih ke menjalankan tupoksi sebenarnya. Tapi bukan dalam konteks ini, harus di dalam apa? Dalam konteks saya bilang tadi, peta jadi perencanaan kan gitu. Jadi alat perencanaan. Jadi gimana jujur kita kebetulan sama-sama rimbawan ya Om Mardiansa. Jadi untuk KLHK secara umum itu kita belum lihat karya-karya orang KLHK itu di bidang drone yang memang powerful untuk pengambilan keputusan. Contoh, BPDAS itu mau RHL aja susah itu. Jadi BPDAS kendala selalu peta perencanaan RHL dan realisasi RHL itu susah mereka petakan. Padahal dengan drone seharusnya bisa gitu ya. Iya. Gitu. Nah, Om Mardiansa punya ide tidak gimana caranya teknologi drone yang tepat guna ini plus yang informatif itu kita intervensi ke dalam KLHK. Maksudnya ini pemikiran kita sebagai praktisi, bukan karena Om Mardiansa orang dalam juga gitu ya. Punya pemikiran tidak lebih mempermudah, karena semua UPT KLHK kan punya drone sebenarnya kan. Apalagi kayak BPKH punya drone sampai 5 unit per satu BPKH. Tapi peralatan yang banyak itu belum powerful untuk mendukung perencanaan yang di tingkat tapak lah kira-kira. Ada ide nggak Om Mardiansa? Iya ada Om. Saya ini juga terlibat juga di, benar sekali yang Om bilang itu. Saya ini Om, lahirnya ini sebenarnya lahir dalam tanda kutip. Saya ini besar pekerjaan saya itu di BPDAS Om sebenarnya. Saya tamat SKMA, kemudian saya pernah tugas di BPDAS, kemudian saya tugas juga di Taman Nasional. Kemudian saya juga pernah ada di NGO, di WCS, di WWF maupun di Yayasan Bada. Termasuk kemudian saya pulang ke Bengkulu. Saya juga pernah tugas ikut belajar di India. Memang sangat kita jauh tertinggal Om sebenarnya dari negara lain kan. Dan kebijakan ini memang harus disertai dengan dari pihak, tidak hanya bisa kita sebagai pengguna
praktisi tadi yang bilang, tapi adanya regulasi yang lebih jelas. Misalnya didukung dari adanya permen menggunakan semuanya instansi menggunakan drone. Saya tahun 2018 Om, mohon maaf, waktu kita nggak ketemu itu Om, saya lagi tugas di England. Saya juga pakai drone di daerah paling pulau terluar di Indonesia, di Bengkulu itu. Saya terbangkan di sana Om, drone itu. Saya mau lihat potensinya seperti apa sih, potensi Enggano itu. Karena di sana itu sinyal susah, listrik susah, semuanya sangat terbatas. Tapi sedangkan potensi di sana kurang terekspor. Dan juga sama juga di BPDAS tadi Om. BPDAS itu saya merekomendasikan ada 3 unit drone yang dalam tahun pertama Om. Kemudian tahun kedua ada 2 drone. Jadi ada 5 drone yang dibeli di BPDAS ke tahun itu. Sayangnya saya ini kan orang KSDA nih Om. Jadi hanya sebagai ini tenaga ahli aja, bukan ahli sih. Tenaga ahli tanda kutip lah Om, yang diminta bantu mengoperasikan drone. Karena saya kewalahan nih, saya bagaimana cara menularkan, karena saya sendiri menyampaikan itu kan kadang orang nggak percaya nih Om, kalau nggak punya sertifikasi. Karena walaupun kita bisa, teman-teman ini kan, masa iya sih ngerti, kan baru kemarin ngertinya katanya. Tapi kan kita karena punya niat untuk belajar tadi, kadang orang masih tidak menganggap kita secara profesional gitu kan. Saya panggil lah tenaga yang bisa menyampaikan itu kan di satu kelas. Dan memang perlunya itu tadi Om, peraturan yang lebih mengikat sih, karena praktisi ini kan kalau tidak ada aturannya sih terkendala nanti Om ketika operasi di lapangan. Memang benar drone sangat bermanfaat, tapi kalau tidak didukung dengan aturan, misalnya kan regulasi, mungkin saya nanti Om bisa menyampaikan juga kan ke teman senior atau yang di sana itu memang perlu didukung dari sisi aturan juga Om. Karena betul Om. Kita praktisi ujuk-ujuk mau beli ini tapi nggak didukung kan, sama aja kita seperti profesi. Iya. Aja. Saya tuh punya pengalaman di Bengkulu gini Om. Karena data spasial itu kan tertutup gitu ya. Jadi waktu saya ke sana diminta menganalisis semua masalah ruang di Provinsi Bengkulu, itu saya minta Kapolda menyurat ke Bapeda, minta data RT RW, ke Dinas Kehutanan minta kawasan hutan semuanya. Nah, ini cerita saja. Saya malah dikasih data oleh semua perkebunan, pertambangan, karena ini Kapolda yang minta data kan. Nah, kasusnya ketemu orang JIS di Dinas Kehutanan Provinsi yang nggak mau kasih data. Mungkin Omar Jansa bisa tahu orangnya lah. Dia nggak mau ngasih tuh. Padahal memo dari kepala dinas suruh kasih data. Akhirnya saya datang dengan Kasubdit Peternya ke kantor. Kasubdit Peter langsung ngancam orangnya. You nggak kasih data, gue angkut lu pakai bahasa kira-kira gitu lah. Akhirnya dia kasih data juga. Nah, tapi kita pahami dia punya dasar, ada kan menteri memang melarang memberikan data SHP kan? Iya, betul. Nah, kendala-kendala seperti ini yang kadang-kadang ya kita pahami. Tapi saya nggak tahu, Omar Diansa sudah dengar tidak? Sebenarnya kan panduan pemetaan menggunakan drone KLHK kan sudah ada kan? Iya Om. Cuma ya itu, ya tidak full power sih karena kita dilarang ketinggian 150 meter kan. Semuanya sangat dibatasi. Sedangkan yang Om bilang kemarin kan ya kita bisa 300, bisa ini. Sama halnya seperti di kawasan ini Om, di Danau Dusun Besar ini kan posisinya di kota nih. Saya nggak berani menerbangkan di atas 150 Om. Makanya berapa kali terbang nih, ada 4 atau 5 kali terbang saya ngambil data seluruh TWA ini kan. Padahal luasannya paling 200-an gitu kan, 200-an hektar. Tapi itu terbatas sekali kan dengan kita mau improvisasi, tapi aturannya, ya aturan itu memang benar sih, cuman ya menjadi kendala akhirnya kan bagi kita. Gitu Om. Tapi keren. Nanti sama-sama dari jadi bahan pemikiran juga nih Om. Saya punya program gini Omar Jansa. Beberapa skripsi mahasiswa saya itu saya arahkan untuk bantu BKSDA.
Di sini TWA Gunung Meja itu sudah kita bikin peta land cover skala 1/1000, itu lalu skripsi. Iya. Jadi tahun kemarin itu kita kasih peta 138 lembar ke BKSDA. Free. Dan itu kepala BKSDA-nya senang. Saya bilang saya mau buktikan bahwa orang kampus itu tidak matre gitu kan. Betul. Saya bilang jangan BKSDA mau manggil orang kampus jadi pembicara, apa-apa itu kesannya harus bayar gitu. Nah, jadi skripsinya jadi. Nah, skripsinya itu Pujo yang kemarin sempat mengajar itu sekali. Iya. Itu saya bilang kamu bawa kasih ke kepala BKSDA suruh dia tanda tangan berita acara bilang ini hasil penelitian kamu kan. Jadi kami baru merasakan langsung manfaat drone untuk kehutanan itu jelas. Jadi mereka melakukan rehabilitasi di dalam kawasan, kita udah tahu berapa rumah di dalam, berapa yang sudah terbuka. Jadi tidak perlu lagi ada dokumen perencanaan. Nah, saya bilang ke SDA gini, kalau sudah ada data terpapar begini detail, tidak perlu lagi yang namanya bikin master plan rehabilitasi deh. Sudah jelas kok luasnya berapa hektar. Ya nanam, buat bibit gitu. Nggak perlu lagi harus bikin dokumen ini udah jelas kan. Ya, Om. Nah kira-kira gitu Om. Ya. Thank you, presentasinya bagus sekali. Powerful, sukses kuliahnya. Siap Om. Silakan Om Bahrun kalau ada yang lain. Terima kasih Om. Siap. Om Bahrun. Yang lain ini sudah banyak bicara di belakang nih kelihatannya Om. Ayo, silakan komen. Kawan-kawan dari Angkatan 1. Ada siapa nih? Kayaknya next Om. Hah? Next. Sopan-sopan sekarang Kalong ya. Pokoknya keren deh. Boleh kita lanjut kalau ini. Thank you Om Ardiansa, bagus sekali. Ya Om, siap. Terima kasih banyak. Salam buat Pak Donald ya. Udah saya sampaikan kemarin. Saya beberapa kepala BKSDA itu kawan, kayak di Sulawesi Selatan Pak Thomas Nivinluri itu kawan deket sekali. Oh, sama Pak Thomas Om. Ya. Iya. Saya termasuk dulu mereka waktu tugas-tugas di Papua, saya salah satu anak muda yang selalu satu forum karena dulu kita bahas soal GRK, nah saya ketua tim penyusunan dokumen untuk seluruh tanah Papua, jadi sering interaksi dengan mereka. Yes, keren. Terus ya, kalau yang saya sampaikan ke Pak Donald, oh iya itu kreatif dia itu, katanya gitu Om. Memang kreatif bener Om nih. Thank you Om. Bukan kaleng-kaleng Om. Siap. Terima kasih Om ya semuanya. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Siap, terima kasih. Di end screen, oke. Orang berikutnya Om Nesdi ya? Om Nesdi, betul. Sudah siap? Langsung presentasi Siap Om. Baik, terima kasih Om. Udah kelihatan Om? Sedang proses. Oke, silakan. Sudah kelihatan Om. Baik, terima kasih Om suhu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya kemungkinan tidak sebaik Om sebelumnya, tapi sudah berusaha semaksimal mungkin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Presentasi online ini saya bagi beberapa tahap sesuai dengan panduan yang disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa ada pemaparan tentang materi, kemudian pesan dan kesan. Saya Nesdi Rozanda dari Riau. Pertama saya sampaikan preview dulu kenapa saya tertarik ikut kelas ini. Pertama, kita negara besar yang perlu dikelola, salah satunya adalah dengan data. Di antara data itu yang paling penting adalah data spasial, karena saya ada juga jumpa sama bapak-bapak yang ada di BPN. Kita tidak punya data yang detail seperti yang sampai sekian meter untuk perencanaan pembangunan. Makanya salah satu kejadian di kota, pembangunan drainase kemudian embung air itu letaknya lebih tinggi dari saluran drainase, sehingga
tidak banyak manfaatnya. Itu salah satunya. Kemudian keindahan alam itu perlu didokumentasikan untuk para wisata bahwa Indonesia ini indah, dan untuk mempresentasikannya salah satu caranya adalah dengan pakai drone. Makanya saya beli drone. Lama-kelamaan timbul pemikiran, apakah untuk memoto-moto, memvideo saja fungsi drone ini? Dan alhamdulillah tahun 2018 saya ketemu suhu yang luar biasa, jumpa lagi di kelas online. Saya dapat info ada pelatihan di kota kabupaten, dan berkat bantuan Om Yul juga, Om Yul Ahyar, saya cus langsung ke lokasi tanpa persiapan apa-apa, ikut kelas. Kelasnya lumayan ramai, ada kelas dari PU, juga dari Kehutanan, Diskominfo yang pesertanya, dan saya dari UIN, saya kebetulan ngajar, basicnya IT manajemen. Ketika mengikuti kelas Papua Mapping saat itu rasanya sudah terdengar, cuma belum yakin siapa orangnya. Setelah diikuti kelasnya lumayan ngerti, tapi tidak semengerti sekarang. Saya nggak tahu sebabnya, tapi yang jelas dengan kelas mapping online ini benar-benar beda materinya. Materinya sama, cuma pemahamannya beda. Saya sendiri nggak paham kenapa bisa beda. Mungkin lebih ikhlas. Dan dari sisi kesiapan mungkin kita lebih siap karena work from home. Apapun itu adalah satu anugerah saya nilai. Berdasarkan latar belakang itu, ikutlah saya nih ketika ada pengumuman, kemudian ada Suhu Om Anton yang punya inisiatif dengan Prof juga mungkin mendirikan gagasan Sky Mapper Mapping. Sehingga setelah beberapa kali pertemuan sampai advance 2, mulai dari foto yang biasa saja, yang orto biasa, itu bisa lahir sampai kelas keterlanjuran ruang dan kesesuaian ruang. Luar biasa sekali saya rasakan. Itulah perjalanan awal dari kenapa ikut kelas online ini, di samping hasilnya walaupun masih terseok-seok ya, ngantar paling lambat, tapi semangat luar biasa juga. Jangan kalah sama yang muda gitu, kata Om Yul. Berikut nih review materi. Dari pembelajaran tugas 1, tugas 2, saya sedikit mampu, masih banyak kurangnya, nih, harus belajar terus. Mengolah foto yang diambil dari drone, coba menerbangkan sendiri di kampus. Ketika orang lockdown, nggak boleh kampus, saya datang. Malah lebih enak, nggak ada orang kan, paling yang nemani satpam. Satpamnya ikut nemani, ngapa tuh Pak? Moto-moto ya, saya ikut arahannya aja, di sini Pak berdirinya. Oke. Dikawal, dan hasilnya adalah ortofoto yang dijadikan bahan untuk tugas ini. Dari sini banyak saya pelajari, pahami dari pelatihan sebelumnya, apalagi dipandu dengan materi dari Papua Mapping, walaupun harus 5-6 kali memutarnya, pelan-pelan, review pelan-pelan, pause semua. Karena agak cepat juga tuh, karena ada mahir betul mungkin yang membuat videonya, tapi alhamdulillah sangat membantu sekali. Mungkin itu salah satu sebab kita lebih paham, karena kata-kata itu tidak semua orang bisa paham, tapi dengan melihat simulasi, panduan, video, alhamdulillah bisa paham, minimal saya. Dari tugas 1 dan 2 ini, dulu yang paling susah saya pahami adalah membuat jarak, menghitung luas. Bahkan sudah berkali-kali dulu pelatihan kelas tatap muka langsung, paham tapi hilang. Tapi sekarang alhamdulillah kalau disuruh buat lagi, insya Allah bisa. Lebih bagus lah pemahamannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin karena kadar keikhlasan, pastilah karena keikhlasan dari suhu-suhu semua, walaupun dimarahin, tapi ilmunya luar biasa ngalir, makin mengalir rasanya. Nah, itu pembelajaran yang bisa diambil dari tugas 1 dan tugas 2. Kemudian tugas 3,
ini mendigitasi lahan area yang tertutup dengan yang tidak tertutup, yang terbangun dengan tidak terbangun. Dari sini ada hal yang penting yang bisa saya dapatkan, bahwa lahan itu ada yang peruntukan yang perlu dibangun dan sesuai dibangun, dan ada yang tidak. Dan lahan yang dibangun itu, kalau menurut kacamata orang mapping, itu harus sesuai dengan tinggi rendahnya atau kontur lerengnya. Nah, sampai saat ini saya paham bahwa daerah yang tertutup dengan tidak tertutup itu seharusnya harus terpetakan dan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang. Karena ini di kampus harus disesuaikan dengan tata ruang kampus. Itu yang sebelumnya tidak pernah terbayang dan tidak pernah tahu bahwa lahan itu tuh mempunyai makna masing-masing. Mungkin inilah yang disebut dengan makna tersirat dan tersurat. Jadi alhamdulillah dengan gabung di komunitas Mapping Center online ini, banyak yang tidak terlihat tapi tidak tahu maknanya, jadi terbuka pandangannya menjadi semakin luas. Termasuk juga dengan kelas lereng ini. Pada pertemuan beberapa yang lalu yang present, saya tanya dengan Prof, apa maksud slope atau lereng itu? Saya lihat di kampus saya nggak ada lereng. Rupanya dijelaskan ada rumus-rumusnya, tangan apa itu. Saya kira lereng itu adalah yang curam, karena di kategorinya ada apa namanya, terjal, landai gitu kan. Saya kira seperti penampilan pantai yang landai, yang terjal, kayak di Bali kan ada di pantai yang terjal. Saya kira seperti itu. Rupanya pemahaman beda. Sini makin terasa tidak apa-apanya kita yang belajar ini. Harus banyak-banyak belajar. Dari sini juga bisa belajar bahwa bumi ini perlu orang-orang yang memahaminya, sehingga tidak asal-asal bangun saja. Kemudian dalam menghasilkan peta ini juga lama ini, saya tanya teman-teman satu kelas, saya tanya-tanya kontak gimana cara nih, karena ada yang disampaikan di video juga udah jelas, tapi bagi saya mungkin agak lambat memahaminya, perlu bertanya lagi. Ternyata memang perlu perjuangan yang tak kenal lah, walaupun di sela-sela kesibukan sehari-hari. Tapi sini saya banyak belajar. Terima kasih sekali. Di sini juga dibuat luas-luas, karena tadi di awal latihan 1, 2, 3 sudah membahas luas. Jadi ini langsung paham gitu, karena sudah diulang-ulang. Selanjutnya pada tugas Advance 2 ada kelas indikasi kesesuaian peta kesesuaian ruang. Yang ini yang paling lama saya menyelesaikannya. Pertama, tidak ada panduan yang yang jelas dari suhu, dan saya tahu ini memang direncanakan supaya lebih terbuka wawasan analisisnya. Jadi tidak sekedar buat, tapi mencoba membuka wawasan sendiri dari murid-muridnya. Dan setelah selesai betapa leganya ketika dikasih tulis dalam list. Nah, itu kalau kata atau kalimat yang paling bikin, kalau bisa melompat itu. Walaupun sudah menit-menit terakhir menyelesaikannya. Dari kelas ini, dari peta kesesuaian ruang ini, bisa dilakukan juga tugas yang selanjutnya. Ada area terbangun, kemudian keterlanjuran ruang. Ketika saya sampaikan ini, hasil peta ini saya kirimkan juga di grup WA kampus. Mereka terbuka pemikirannya. Ada yang minta peta untuk penelitian, misalkan analisis kebutuhan parkir, kemudian analisis di mana akan dibangun kantin, kemudian sarana olahraga. Nah, jadi saya sangat bersyukur sekali, terima kasih sekali, walaupun petanya ini ibarat kata Om Zul belum informatif, tapi dengan begini aja udah senang nih, dan udah tertarik kawan-kawan
untuk memakainya, untuk jadikan bahan penelitian. Itu satu hal yang luar biasa bagi saya saat ini. Mudah-mudahan ditambah ilmu lagi dengan ilmu analisis yang baru, sehingga bisa bermanfaat. Belajar dengan bermanfaat ini itu yang luar biasa. Kemudian tugas terakhir, tugas 6, keterlanjuran ruang. Di kampus belum ada keterlanjuran ruang karena mungkin dikarenakan oleh pembangunannya sudah ada master plan, tapi sampai saat ini saya belum memperoleh atau melihat jelas master plan-nya, baru market-marketnya. Ketika saya membuat ini, kemudian pergi ke teman-teman, ternyata memang di situ akan dibangun sarana olahraga. Padahal sebelumnya saya tidak pernah melihat master plan kampus. Tapi bentuknya seperti apa master plan-nya? Yang jelas adalah berada di kawasan yang direncanakan ini. Dan kantin juga akan dibuat di sini karena dia berada di tempat kampus dan di tengah-tengah kampus. Dari peraturan-peraturan pemerintah, kemudian ISO yang dikirimkan kawan-kawan, Prof juga, om-om semua, tambah lagi bincang-bincang dengan orang BPN, merasa dengan belajarnya peta ini merasa sangat sedih dengan keadaan kota yang saya gimana ya, rasanya tidak mungkin tidak ada orang yang paham dengan ilmu JIS, ilmu ketata ruangan, tata kota. Tapi pembangunannya kalau setelah belajar ini tidak sesuai. Contohnya yang terakhir, kasus terkini adalah pembangunan pasar induk kalau di Pekanbaru. Pasar langsung jalan, nggak ada tempat parkir, nggak ada tempat loading barang, mengunggah-unggah itu. Kemudian aksesnya susah, tidak terhubung dengan transportasi massal. Apakah itu dipikirkan setelah selesai? Ya, saya tidak paham yang seperti itu. Dari hasil pembelajaran ini bisa dinilailah kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan untuk ngomong-ngomong sama kawan-kawan di Pemko atau Pemprov yang umumnya kepada BPN atau Bapenda, Dispenda atau pihak-pihak terkait agar memaksimalkan peta sebagai dasar untuk perencanaan. Dan terakhir saya jumpa sama Bapak yang mantan ketua Kadis ya, mantan Kadis Pertanahan, dia menyayangkan hanya beberapa orang di daerah ini yang paham betul dalam merencanakan pembangunan berdasarkan peta. Peta itu pun masih skala 1:10.000 atau 5.000 lah. Padahal untuk membuat drainase yang ukuran 1 meter itu agak kesulitan kalau menggunakan peta yang skala besar itu. Mungkin secara umum itu yang bisa saya sampaikan dari hasil pembelajaran kelas online. Kemudian masuk pesan-pesan. Kesannya adalah banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak terbayang sebelumnya yang diperoleh dari suhu-suhu yang ada di sini, Om Zul, Om Bahrum, Prof. Hikmat, kemudian guru Om Anton juga, walaupun Om Anton jarang ngasih materinya di kelas lain, tapi luar biasa nih, idenya. Berbagi ilmunya ketara sekali, ikhlas. Mungkin itu sebab lain kenapa banyak teman-teman sini yang dikatakan sukses menghasilkan peta. Luar biasa ikhlasnya. Saya ketika mengucapkan ini merinding nih, bulu tangan, ketika menyebutkan bahwa ini ikhlas. Mudah-mudahan jadi amal jariah, jadi om-om semua. Itu yang bisa dibawa nanti di akhir seperti kata om sebelumnya. Luar biasa. Kemudian silaturahim dari 100 berapa kabupaten, dari Papua sampai ke kalau dari Aceh ya, saya belum lihat dari Aceh. Intinya sudah dari setiap pelosok negeri ini ada orang-orang yang bisa buat peta. Betul kata Om tadi itu, kita siap diberdayakan dalam menyatukan Indonesia menjadi satu peta. Membuat merancang pembangunan, kebijakan-kebijakan dasarnya satu peta, tidak peta-peta lain. Sehingga peta kawasan industri, kawasan wisata tidak tumpang
tindih. Selama ini yang saya lihat dari bincang-bincang teman-teman itu masih tumpang tindih RT RW-nya. Bahkan ada yang hutan dipakai jadi kantor. Kemudian yang paling menarik dan terkesan saya adalah karena background-nya IT dan manajemen, IT manajemen, informasi yang kita anggap informatif itu belum tentu informatif atau bisa dipahami oleh orang lain. Bagaimana kita membuat orang paham dengan pemahaman kita, itu yang sulit. Dan dari kelas ini saya banyak belajar bagaimana menyajikan informasi yang menurut kita sudah bagus, sudah bisa orang paham, ternyata orang lain belum paham. Contohnya peta. Nah, itu luar biasa sekali. Kemudian kesannya kalimat yang bisa dirangkai adalah kelas ini luar biasa sampai tidak ada jam tidurnya, karena di satu saat ini tidur itu bangun, ini bangun itu tidur, sehingga seperti City Never Sleep. Nah, kalau ini adalah kelas Never Sleep, kelas yang tidak pernah tidur. Kemudian semangatnya juga luar biasa bagi yang tidak bantu, dan tidak ada bully-membuli. Itu yang saya sangat terkesan. Biasanya ada kelas yang saling bully-membuli. Ini saling support. Nah, itu yang luar biasa. Sehingga yang terlambat pun menjadi semangat, yang semangat tambah semangat. Dan terakhir adalah sebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Walau hanya satu ilmu. Karena menurut Prof. Hikmat belum berhasil rasanya kalau ilmu yang didapat itu kalau belum diamalkan dan disebarkan. Itulah yang luar biasa. Dan saya merasa beruntung bisa bergabung dengan orang-orang yang luar biasa ini. Super sekali, kata Pak Mario. Mungkin itu saja Om Anton, Om Zul, Om Bahrum, dan Prof. Sebagai penutup adalah terima kasih yang tulus kepada para suhu-suhu dan pengurus CMC semua. Semoga ilmu yang kita peroleh ini bermanfaat untuk diri dan negeri. Bisa jadi inilah jalan kita untuk berbakti pada negeri, salah satu jalan dengan mengamalkan, menghasilkan peta-peta yang bermanfaat. Mungkin itu saja Om, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Om Nes akhirnya sukses juga ini. Ada satu nih yang menarik Om Nes yang saya lihat. Ya Om. Ya, artinya Om Nes ini sudah berhasil melaksanakan salah satu pokok yang berkali-kali baik Om Zul sampaikan, diingatkan juga oleh Prof. Hikmat juga, yaitu tebar manfaat Om. Saya begitu dengar Om sudah berhasil mengajak kawan-kawan, baik langsung atau nggak langsung, ini yang menyenangkan kita bahwa berarti guru ini sudah sampai ilmunya dan itu kemudian diamalkan. Berlomba dalam kebaikan Om Nes. Siap Om, ya. Terima kasih Om. Ya, yang pasti juga ini sudah tebar pesona nih, Om Nes ini pasti sudah terkenal nih di tempatnya ini. Teruskan Om. Terima kasih. Insya Allah Om. Ya, silakan Om Zul. Oke, terima kasih Om Nesli. Sebenarnya pertanyaan saya gini, kan kita sama pengajar ini Om. Ya, Om. Jadi adalah dosen, ada Om, ada Prof. Hikmat, ada saya, ada beberapa kawan-kawan. Saya sebenarnya pengen mendengar konsep Om Nesli sih, bagaimana bisa menyebarkan ilmu ini di kampusnya Om gitu. Siap, Itu saja sih Om. Maksud saya gini, kalau ada yang perlu kita support, kita bisa saling support, maksudnya gitu. Jadi kalau ada konsep yang bagus dengan target peserta sekian orang, outputnya apa, kita bisa keroyokan untuk mengerjakan. Siap Om. Itu aja sih Om. Ya Om, makasih Om. Insya Allah nanti kita bincangkan dengan teman-teman. Akan adakan mungkin dengan Om Yul juga kita kolaborasi, bisa kita adakan di sini. Kebetulan kita ada komunitas asosiasi perguruan tinggi komputer Om. Jadi bisa mengajak semua teman untuk memanfaatkan teknologi drone ini untuk riset atau pembangunan atau untuk negeri lah Om. Insya Allah Om. Mohon bantuan supportnya Om. Siap.
Karena gini, saya baru ingat 2 tahun lalu itu ini kadang-kadang pemetaan yang nggak masuk akal. Gini, 2 tahun lalu itu ada salah satu puskesmas di sini Iya. mau akreditasi. Jadi ada puskesmas pengen akreditasi. Ternyata salah satu bahan akreditasi itu adalah memetakan semua fasilitas dan ruang-ruang yang ada di puskesmas. Nah itu saya bantu tuh. Jadi ruangan rawat inapnya di mana, ruangan pemeriksaan, polinya semua itu dipetakan. Dan ternyata apa? Puskesmas itu jadinya selain syarat yang lain, itu jadinya dia lolos dengan akreditasi A. Karena itu tadi peta itu membantu. Jadi peta itu akhirnya ditaruh di depan puskesmas. Jadi setiap orang mau berurusan dengan ruang-ruang tertentu itu tidak perlu bertanya-tanya. Jadi di bagian depan itu tinggal dilihat, oh mau ke ruangan administrasi di bagian sini gitu. Nah itu hal sederhana tapi powerful. Gitu Om Esli ya, thank you, luar biasa. Makasih banyak Om. Silakan Prof. Hikmat. Baik, saya mohon maaf terlambat nih. Jadi biasanya habis ini ya, buka, saya tuh 2 kali sehari harus terapi, ya kalau enggak ambruk. Baik, saya kira ini bagus ya, apalagi Om Les ini basicnya di IT Om ya. IT manajemen Om. IT manajemen. Ya, itu kelihatannya harus diperdalami juga. Perkawinan antara hasil drone dengan IT itu nanti ketemu di dalam analisis image tuh, image processing, citra lain sebagainya itu yang belum dihitungkan sama yang itu artinya gini, coba aja ini yang masih kurang Om, misalnya gini, menentukan menentukan bentuk atau formasi itu kan basicnya di warna, di perbedaan warna. Nah ke situ Om, coba dikembangin ke artificial intelligence-nya. Jadi kalau menurut saya sih basicnya kan udah dapat nih, gitu kan. Tinggal integrasi dengan keilmuan yang banknya sendiri dapat gitu kan. Ya itu yang itunya. Jadi misalnya misalnya gini, carilah mahasiswa atau misalnya dosen-dosen muda tuh yang ngerti tentang bahasa Python. Jadi ngembangin model-model untuk artificial intelligence-nya. Seperti misalnya jumlah mengcounting jumlah yang kemarin sempat ramai masalah sawit misalnya kan. Gitu kan. Teori-teori itu ada di saya, cuma saya nggak cukup waktu bikin itu ya, bikin modelnya gitu kan. Kalau saya sih menyaranin gitu. Jadi basicnya ini didapat, sebarin ke yang lain. Nah, banknya sendiri fokus di artificial intelligence-nya, gitu kan, untuk mengekstraksi itu ya, mengekstraksi warnanya, mengekstraksi RGB-nya gitu. Kemarin itu yang penting. Makanya saya agak heran nih, ada Om Muhtarom nggak di sini? Ada ya? Oh, ada tuh. Ada tadi ada. Itu kan? Ada kan? Itu ada. Mestinya kehutanan Riau itu lebih maju itu. Jadi sebelum ke Jambi, saya sebetulnya di Riau. Bantu-bantu di BPDAS Riau itu. Jadi ada tuh beberapa orang yang memang pernah saya bantu ya, saya didik tuh jago juga. Cuma itu masalahnya, ketika dia bisa diumpetin ilmunya Om. Itu. Jadi yang saya tahu tuh itu Riau gitu kan. Nah itu yang saya sangat menyayangkan itu. Jadi ketika dia dapat ya ilmunya itu bagi kebutuhan dia gitu. Malah ada yang di BPDAS itu yang tapi sekarang udah pindah. Doktornya di itu si Dokter Bowo itu di geografi dari mana tuh, dari Jepang gitu kan. Jepang. Bowo itu mungkin Muhtarom tuh tahu tuh.
gitu kan. Tapi sekarang kayak pindah ke Jakarta, itu nggak berkembang, nggak berani mengembangkan juga. Jadi banyak sebetulnya, bukan hanya di Riau atau Pekanbaru, yang saya tahu orang-orang GIS, orang-orang itu gitu kan. Cuma tadi kuncinya dia belum bisa melakukan sharing gitu loh. Satu itu, yang kedua memang ya kalau saya sih udahlah kasihin aja yang namanya ilmu kan. Berapa lama sih hidup kita di dunia ini ya Om ya? Betul, Prof. Itu yang harus kita lakukan gitu kan. Iya. Perjalanan kita kan masih panjang gitu kalau misalnya kita meninggal gitu. Iya, Gitu kan. Ya. Nggak cukup lah kalau tanpa dibantu dengan ama-ama yang abadi kayak begini gitu. Memang ya itulah masalahnya. Ini saya juga secara pribadi kan menemukan komunitas yang asik sebenarnya. Ya. Banyak teman-teman atau misalnya yang junior saya yang saya bantu dia mempelajari masalah GIS. Cuman ketika dia udah jago, udah bisa, dikit gitu. Itu kan. Itu yang saya sih bukan menyakitkan, menyayangkan gitu. Karena kalau udah ngasih sesuatu udah lagi ikhlasin aja gitu. Tapi bagi saya itu hal yang sangat disayangkan. Ya, itu. Sehingga akhirnya si ilmu ini dibikin mahal. Iya. Dibikin mahal gitu. Jadi dibikin mahal, dibikin eksklusif dan lain sebagainya gitu. Nah itu. Padahal kan kalau kita buka ya gitu-gitu aja gitu. Tuh. Barusan saya ditelepon sama kampusan, dia lihat aktivitas saya di grup online ini kan. Saya bilang saya sih ada surat dekannya. Saya resmi Om. Ngurus-ngurus yang kayak begini ini ada surat izin dekannya. Terus saya bilang gini, saya bilang ngelola mau seri seperti apa gitu kan. Cuman teman-teman ikhlas nggak, saya bilang bisa sharing ilmunya nggak? Ada yang teman-teman minta bantu untuk memberikan teknik penanganan COVID, termasuk bagaimana untuk masalah strategi masyarakat membantu UMKM dan production di dalam pangan gitu. Cuma masalahnya kan gitu, saya bilang kalau misalnya nggak ada SP-nya kalian nggak akan pada kerja, itu yang jadi masalah. Gitu kan. Ya. Ini yang kalau kita sih nggak tahu juga ya Om Jo ya. Kita jalan-jalan aja gitu, nggak tahu. Ya itu makanya ada yang nanya kan ke saya nge-WA, Pak ini sampai kapan nih pelatihan? Saya bilang sesuka hati kita aja, saya bilang kan gitu. Gitu kan. Gitu kan, karena saya bilang kita nggak tergantung sama yang itu. Ya. Kalau kita mau jalan ya jalanin aja, saya bilang kan. Nggak ada SPJ-nya Om ya? Nggak ada, saya bilang. Saya malah bersyukur. Iya, saya malah bersyukur Om Barun, gitu kan. Ada yang nangkep gagasan kita gitu. Itu ya saya senang gitu. Itunya. Bukan masalah apa-apa. Gitu kan. Ada kenikmatan tersendiri, Prof ya? Enggak, saya memang kayak gitu Om, gitu. Jadi ini yang sebetulnya kan gini Om. Jadi ya. Izin, mungkin nanti kita diskusi terakhir masih ada presenter satu orang lagi soalnya. Ya Om, gitu aja Om. Jadi penekanannya ke satu aja. Siapa integrasikan untuk boleh nantilah dengan saya terkait dengan artificial intelligence Om. Jadi itu yang harus di-matchingkan lebih bagus. Sorry Om, makasih banyak. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke presenter ketiga, Om. Sudah siap nih Om Hadi? Hadi Wijaya? Siap. Aha. Langsung disampaikan presentasinya, ditampilkan Om. Baik. Wah, foto profilnya gelap sekali Om. Nggak kelihatan sama Feby nanti. Saya penasaran Om Hadi yang gimana gitu. Lampunya di sini ada masalah di rumah ini gelap. Oh, sengaja digelapin ya? Enggak, ini udah 2 lampu Pak. Oh, udah. Lanjut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya buat terutama Pak Profesor Hikmat, Guru Zul, Pak Bahrun, Mas Anton, dan teman-teman yang lain. Sehingga saya dikasih kesempatan untuk presentasi ini, meskipun awalnya saya agak ragu-ragu nih dengan kualitas
buat peta saya, terus ini juga apa PowerPoint yang seadanya, mungkin ini yang paling sederhana mungkin ya. Mohon maaf apabila nanti ada kekurangan. Ya, kita lanjut aja ini. Nama saya Hadi Wijaya Lesmana Salim, nomor absen 12 ya, angkatan pertama. Ini langsung ke pengalaman selama proses pembelajaran yang saya rasakan selama proses pembelajaran ini. Yang pertama ini tentunya memperoleh ilmu dan teknik baru ya Pak. Misalnya kelihatan. Misalnya ini pembuatan kontur. Ini teknik yang sama sekali baru bagi saya ini. Sebelumnya saya mau pernah membuat peta-peta ortomosaik, tapi cuma sebatas foto gitu aja ya, menjahit aja gitu. Kemudian di sini juga ada dikenalkan juga dengan teknik cuplik citra satelit resolusi tinggi menggunakan SAS Planet dan teknik yang lainnya. Kemudian pengalaman juga yang saya rasakan di sini membuka wawasan saya tentang kedronan ini, terutama aplikasi yang dipakai untuk mendukung drone untuk membuat pemetaan dan lain-lain. Terutama yang mungkin saya agak kurang aware sebelumnya itu tentang regulasi, bagaimana cara menerbangkan drone, bagaimana perizinannya dan lain-lainnya. Kemudian dukungan motivasi dalam kelas online ini ya dari teman-teman kelas, terutama dari pengurus kelas Pak Om Jul yang semangat memotivasi kami gitu. Kemudian juga ada yang nggak kalah penting adalah untuk mengingatkan diri kami, terutama untuk selalu humble ya, untuk selalu rendah hati, untuk tidak boleh sombong dengan ilmu yang apa adanya seperti ini. Kemudian masuk ke hambatan yang saya rasakan, yang pertama adalah waktu untuk mengerjakan tugas ini. Terus terang ini sebenarnya agak susah ya. Susah dalam hal untuk membagi-bagi waktu antara pekerjaan kantor, meskipun ini adalah work from home, kerja di rumah, tapi ternyata ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan misalnya dalam 1 minggu itu harus beberapa laporan, harus beberapa peta yang masuk. Kemudian juga ngurus rumah juga, karena di rumah nggak ada ART, sehingga mengurus anak lumayan menyita waktu dan lain-lain. Kemudian masalah teknis itu spek laptop yang saya pakai ini tidak terlalu canggih ya. Ya, ini juga laptop dikasih dari kantor pinjaman, jadi seadanya. Mohon maaf. Kemudian ini background pendidikan dan pengalaman, di mana saya sangat jarang sekali megang drone. Paling kalau megang drone juga untuk bahan dokumentasi kegiatan di kantor ya. Kemudian juga drone yang dipakai adalah drone yang nggak terlalu canggih ya, itu Phantom 3 Pro, yang mana sering lost connection. Maksimal 400 meter udah hilang jaringannya gitu. Kemudian ini masuk ke level yang dilalui. Yang pertama basic level. Di sini kami ditugaskan untuk membuat dari peta foto udara itu pertama adalah peta ortomosaik, yaitu menggabungkan beberapa foto udara menggunakan software Agisoft dan ArcGIS. Ini kebetulan foto udaranya sudah disediakan oleh pengurus kelas, alhamdulillah. Jadi saya meskipun tidak punya drone masih bisa mengerjakan tugas. Kemudian dalam tugas ini difokuskan data yang ditampilkan berupa data-data vektor, yaitu berupa poligon. Poligonnya berupa ini arena olahraga yang ada kotak kuning. Kemudian belajar membuat garis. Dalam hal ini adalah berapa jarak tempuh stadion. Kemudian memplot titik atau poin berupa titik ya di mana ada lokasi utama berada, yaitu stadion. Kemudian juga belajar untuk bagaimana mengedit atribut. Dalam hal ini adalah mengetahui berapa luasan, yaitu dalam hal meter persegi, kemudian jarak berapa meter, dan koordinat dari titik yang dimaksud. Kemudian tugas kedua dari basic level di sini adalah pembuatan kontur. Nah, ini adalah hal yang baru, yang ini saya baru
baru membuka wawasan saya bagaimana cara membuat kontur dari DSM ya. Yang selama ini kan turunan dari peta ortomosaik itu adalah DSM. Dan ternyata itu harus ada aplikasi yang lain, misalnya menggunakan PCI Geomatika. Nah, alhamdulillah ini terima kasih buat para pengurus kelas, sehingga saya ilmunya ada tambah sedikit. Kemudian dalam peta ini juga ditampilkan tinggi rendahnya permukaan tanah atau medan, sehingga dari situ kita akan mengetahui titik kontur tertingginya berapa. Dalam hal ini adalah 170 meter di atas permukaan laut, dan terendahnya adalah 75 meter. Kemudian masuk ke advance level 1 ya. Di sini pertama ada membuat dua peta seperti level basic, yaitu membuat mosaik, ortomosaik, dan membuat kontur. Kemudian dua peta lagi yaitu tutupan lahan dan kelas lereng. Ini karena saya tidak punya drone, maka saya pakai dari Om Mahardika. Ini terima kasih Om Mahardika atas peta foto-foto udaranya, sehingga saya bisa mengerjakan tugas. Kemudian resolusi yang dihasilkan karena saya melakukan resize 25%, jadi ada sekitar 22,24 cm per pixel. Kemudian tugas berikutnya di level 1 itu adalah membuat peta tutupan lahan. Dalam peta ini menampilkan informasi tutupan lahan area RT2, ini yang di kotak merah ini, Kabupaten Mahardika ya. Kabupaten Karanganyar. Kemudian peta tutupan lahan ini diperoleh dengan cara metode digitasi on screen, dan hasilnya terdapat 3 klasifikasi tutupan lahan, yaitu areal terbuka, kemudian vegetasi, dan bangunan. Dan yang dominan di sini adalah bangunan sebanyak 71%, dan yang paling sedikit adalah lahan terbuka 11%. Kemudian pembuatan peta kelas lereng atau slope. Ini peta kelas lereng ini dihasilkan atau diekstraksi dari data DTM, dan selanjutnya dikelaskan menjadi 5 kelas. 5 kelas ini berdasarkan untuk kepentingan analisis saja, karena kalau mengacu kepada SNI tentang lereng, ini semuanya adalah di bawah 8%. Artinya sangat datar. Nah, untuk belajar, untuk analisis ini, saya membuat menjadi 5 kelas, yaitu kelas 1 berupa kelaringan 0-1%, sebanyak 33% ya. Kemudian kelas 2, 1-2%, kelas 3, 2-3%, kelas 4, 3-5%, dan kelas 5 di atas 40%. Kelas 5 di atas 5% sampai 40%. Kemudian pada level ini diajarkan cara analisis lebih lanjut dari peta dasar. Diajarkan pula bagaimana cara mencuplik foto untuk legenda, kemudian dan membuat grafik, terutama ini pivot table. Saya baru belajar juga pas kali ini. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan peta areal terbangun dan tidak terbangun, yaitu didasarkan pada peta tutupan lahan sebelumnya. Nah, areal terbangun ini dalam area ini berupa bangunan dan lahan terbuka. Lahan terbuka di sini adalah jalan. Kemudian areal tidak terbangun adalah vegetasi atau pekarangan. Dalam peta ini menampilkan informasi spasial terkait dengan areal terbangun, yaitu seluas 2,28 hektar, dan areal tidak terbangun sebanyak 0,47 hektar. Kemudian selanjutnya di advance level 2, kami belajar tentang pembuatan peta indikatif kesesuaian ruang. Peta ini difokuskan untuk pembuatan taman warga. Jadi parameter yang digunakan adalah tutupan lahan dan kelas lereng. Kemudian untuk menentukan kesesuaian ruang itu saya menggunakan sistem scoring, di mana tutupan lahan dibagi menjadi ada scoring 1, 3, dan 5, di mana yang tutupan lahan bangunan saya kasih skor 1, lahan terbuka 3, dan vegetasi 5. Kemudian untuk kelas lereng
Ini sesuai dengan kelasnya. Kelas 1 dapat skor 1, kelas 2 2, dan selanjutnya sampai kelas 5 dapat skor 5. Kemudian dilakukan analisis overlay yang berupa menjumlahkan skor, di mana semakin tinggi skornya maka akan semakin sesuai untuk pembuatan taman warga. Hasil analisis diperoleh dari bahwa nilainya itu bervariasi antara 2 sampai dengan 10, sehingga untuk kepentingan analisis ini kelas dibagi 2, yaitu sesuai dengan tidak sesuai, dengan ambang batas nilai 1 sampai 5 dikategorikan tidak sesuai, dan di atas 5 sampai 10 adalah sesuai. Hasilnya berupa luas lahan yang sesuai dengan luasan 0,5 hektar dan tidak sesuai 2,24 hektar. Kemudian tugas berikutnya adalah pembuatan peta indikatif rencana keterlanjuran pembangunan. Ya, dalam hal ini dilakukan analisis overlay antara lahan yang sesuai untuk peruntukan taman warga dengan kawasan yang terbangun. Sehingga diperoleh informasi bahwa terdapat area yang terlanjur, yaitu di bagian barat, yaitu di sepanjang pinggir jalan dengan luas sekitar 426 meter persegi. Kemudian area yang tidak terlanjur dan terutama yang dapat digunakan untuk membuat taman warga adalah yang vegetasi, yaitu dengan area seluas 98,45%. Nah, ini langsung penutup ya. Yang pertama yang saya rasakan ini terutama pesan untuk diri sendiri. Jadi kita ini harus secara ikhlas untuk terus belajar dan terus pula ilmu itu terus diamalkan, jadi supaya tidak hilang. Kemudian kesannya pengajar, pengurus kelas, dan kawan seperjuangan adalah insan-insan yang open-minded, selalu terbuka pikirannya dan bersifat konstruktif. Artinya saling membangun. Jika ada kawan yang lain untuk yang kesusahan akan dibangun dan demikian. Kemudian harapan selanjutnya, semoga ilmu ini bisa terus diamalkan secara ikhlas dan dapat lebih bernilai guna, terutama di tempat kerja kami. Demikian, terima kasih yang tulus saya ucapkan. Ya, mungkin presentasi dari saya itu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om Hadi. Om Hadi, posisi di mana, Om? Saya di Bekasi, Mas. Oh, Bekasi. Ya, Bekasi. Dosen juga ya? Bukan, saya pegawai staf di KKP. Oh, KKP, Kelautan? Kementerian Kelautan, ya. Wah, banyak itu yang mesti diaplikasikannya nanti. Insya Allah. Silakan, Om Zul. Om Hadi. Ya, Om. Presentasinya keren. Gini. Sederhana, Om. Sebelumnya udah sering buat peta ya? Sebelumnya sih beberapa kali ya, cuman peta-peta sederhana aja, Pak. Jadi apa sih, pembuatan grafik, terus pie chart, aplikasi itu saya baru tahu dari sini. Bahkan pivot table juga saya baru tahu dari sini, Pak. Jadi ini alhamdulillah sangat membantu saya. Yang jelas sering presentasi nih, Om. Udah kelihatan. Oh, jarang, Mas. Jarang presentasi saya. Pertanyaan saya gini, petanya Om Hadi sebelum ikut training dan sesudah perbedaannya di mana kira-kira? Terutama masalah ini kelengkapan informasi yang saya rasakan mungkin ya. Sebelumnya saya tuh nggak pernah pakai grafik, terus ditampilkan juga luasannya, terus dicuplik foto bangunan, disimpan di dalam legenda, di samping legendanya itu gitu, Om. Dan juga mungkin ada teknik-teknik ini, teknik transparansi itu belum pernah saya pakai, dan saya baru belajar di sini, dan itu ternyata lebih indah, lebih estetik, dan lebih bagus, informatif juga. Terima kasih, Om Jo. Thank you, Om. Nanti bantu kami ya, Om ya, sebarkan ilmu ini terus. Khusus untuk kawan angkatan 1, nanti kalau mau mengajar modul PPT nanti tak kasih lah. Ya, banyak lah materi GIS, materi remote sensing saya punya, nanti kalau mau pakai ngajar saya kasih lah. Terima kasih. Lanjut barangkali
Om Hikmat bisa ada arahan atau ada masukan? Assalamualaikum. Kita siapa Om Hadi? Ya, Prof. Apa namanya? Di KKP di bagian mana? Saya di BRSDM di bagian penelitiannya, Om Hikmat. Yang di situ, yang di Ancol? Ya, di Ancol, ya, di Pusat Riset Kelautan. Ya. Ya, ada sih yang itu ya. Memang banyak kaitannya dengan riset ini ya, riset terkait dengan spasial sih sebetulnya itu. Dulu udah S1 di mana? Kelautan juga? Saya S1 saya di UI Geografi. Oh, di geografi ya? Geografi ya. Oh, geografi. Lebih ke itu ya. Siapa ya yang geografi itu, Pak? Kemarin sempat ketemu juga karena itu geografi UI juga salah satu yang akan dikembangin masalah drone-nya itu. Saya sempat bulan kapan ya ngasih kuliah umum di geografi UI. Mas ya, apa itu biasanya? Mungkin ada kawan saya Bu Revi mungkin Pak. Bu Revi Ada atau yang sudah siapa ya ketua jurusannya sekarang? Terus Pak Eko. Pak Eko ya? Nah, Pak Eko Selat Moko. Nah, tapi belum jadi juga nih. Tadinya kan mau apa namanya? Afdi ini mau tekan tanda tangan juga dengan dekan di situ di yang kaitannya dengan geografi itu. Jadi biar salah satu senternya itu untuk wilayah Jakarta itu ya di Depok itu. Jadi orang bisa belajar di situ kan karena teman-teman geografi kaitannya dengan masalah drone ini kerat banget gitu ya. Gitu. Baik Om, jadi mungkin apalagi geografi kelihatannya udah udah paham benar tentang masalah konten daripada itu ya, daripada peta. Cuma yang mungkin masyarakat dari yang tadinya geografi informasi sistem ditambahin jadi gambar indah sekali Om. Jadi bukan cuma informatif tapi juga artistik gitu ya. Baik, gitu aja Om. Ya, makasih Om. Kalau komen saya ini kan. Ya. Om Bahrun masih ada lagi nggak ya? Tadi saya minta Om Mardonius Joni Sintang, tapi kok saya belum lihat ya, belum masuk kelas. Ada Om Mardonius? Sudah kirim? Ini ada nih. M. Joni bukan? Mardonius Joni Sintang. Oh, Om Joni sudah monitor Om? Masih sulit sinyal? Om Mardonius, Om Joni, monitor, bisa dengar suara? Suaranya belum keluar. Suara belum keluar, Om. Coba lagi, Om. Kalau pakai komputer langsung bisa, Om? Atau lewat HP ini? Karena kalau kesulitan presentasi, saya bisa bantu. Udah 58 orang. Joni, belum kedengaran suaranya. Coba dites apa mikrofonnya di sudut kiri bawah. Dites pakai sebelah kiri bawah. Setting audio. Speakernya bermasalah. Pakai HP Om, untuk audionya Om, pakai HP.
Atau Mbak Harun, kita pending buat besok saja. Oke, kalau Sambil masih bermasalah mungkin kita, atau ada yang lain? lagi mau dicoba pakai HP dulu, Om. Yang lain barangkali ada yang sudah siap. Om Ferdi udah siap, kelihatannya udah siap-siap nih. Segeleng-geleng. Nggak apa-apa Om, artinya ini presentasi ini kan nggak bikin gugur, justru bikin lulus ini presentasi. Jadi gini nih cerita Mbak Harun. Angkatan 2 itu mereka udah dalam tekanan. Angkatan 2 banyak bikin ya kita nguji kalau nanti kalian punya argumen bikin peta kesesuaian dan keterlanjuran tidak ini. Mereka udah stres duluan. Betul Om. Sudah lebih audiovisual mereka. Om Sul, boleh nggak kalau angkatan 2 pada saat mereka presentasi angkatan 1 bisa ikut? Ini ada dendam rasanya nih. Oh enggak Om. Kita kan senang lihat aja Om. Boleh, kayaknya itu penting ya nih. Nanti Bisa. Nah, Sebagai tapi yang ikut yang lulus ya. Iya, yang ikut yang lulus Om. Siap. Boleh, mereka tapi harus diakui penilaian angkatan 2, 3, dan 4 sudah ketat. Jadi semua peta mereka itu harus konsisten antara warna peta, legenda, tabel, grafik itu sudah nggak ada yang lolos. Maksudnya semuanya ini dan mereka stres karena salah sedikit tak coret suruh perbaiki. Banyak yang puyeng Om. Iya. Soalnya sudah ada stikernya Om. Bukan masalah stikernya tapi jadi stiker antara peta, legenda, tabel dan grafik itu semuanya harus sama warna. Lucu stikernya Om, angkatan 3 melempem. Tapi hebat angkatan 4 sekarang yang udah mecah rekor, mereka sudah 179 orang yang selesai. Sebetulnya ini angkatan 1 ini beruntung ini Om. Iya. Angkatan 1 tuh uji coba Om. Enggak, belum ada tekanan dari angkatan yang lainnya. Kalau angkatan di bawahnya sudah tertekan dari angkatan 1 ini soalnya. Om Zul itu udah lebih tegas di angkatan 3, 4, atau lagi 4 dan 5 ini. Waduh, ngeri di sana. Salah sedikit, coret. Saya jujur gini Om Barun, kadang-kadang mungkin mereka lihat saya itu sudah kayak tidak beretika gitu ya. Karena gini, mereka kumpul tugas ke saya itu sapanya panjang, Assalamualaikum. Saya itu kadang cuma jawab, silakan gitu. Karena kalau saya layani mereka, kelas ketinggal kan. Jadi bisa jadi angkatan 2, 3, 4, 5 itu nilai saya ini orang nggak sopan disapa baik-baik kok jawabnya cuma silakan. Mau kirim tugas ya gitu. Karena ratusan chat harus dijawab kan. Kalau saya ramah-ramah sama mereka lama gitu. Jadi harus. Tapi Om buat gitu mereka kerja ya Om. Kerja ya. Kerja. Yang agak bermasalah itu angkatan 2. Angkatan 2 ini baru 3 orang yang selesai. Oh, jauh sekali. Karena mereka harus mengerjakan 3 peta kumpul, narasi, PPT, dan video 3 dimensi. Itu baru dianggap selesai. Baru 3 orang. Makanya Om kenal Om Jun ya, Om Jun. Tahu. Nah, itu mau saya bilang, Om dia sudah muntah-muntah itu. Udah gitu, mereka kan paling suka gangguin saya kan. Saya suka masuk angkatan 2 melempem gitu. Karena mereka memang lambat. Tapi, nah masalahnya adalah di angkatan 2 itu mohon maaf nih, yang pendidikannya bagus-bagus itu malah yang suka ganggu saya gitu. Saya udah tahu ini rata-rata S2 semua kan. Makanya tak gangguin balik. Tapi maksudnya angkatan 1 membuat kita punya banyak pengalaman. Jadi saya senang lah. Angkatan 4, 5 itu penilaian mereka ketat sekali. Kayak misalnya ya, di angkatan 1 itu koordinat sistem yang istilah Inggris masih belum italik itu lolos. Tabelnya berantakan. Sekarang itu kerapian nomor 1.
Nantilah tak kirim album petanya ke ini. Mereka petanya udah terlalu bagus. Bagus lah. Silakan Om Bahrun di closing saja. Nanti besok ini. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Jadi saya sebetulnya mau menyampaikan apa yang sempat kita bicarakan, diskusikan di ruang guru ya. Ini bocoran sedikit. Kita ini mau bikin, nah, kita bilang namanya apa namanya? Hall of Fame. Dari angkatan 1 ini yang terbaik siapa? 5 orang. Nanti bukan kami yang menilai ya kawan-kawan sendiri siapa yang berhak di posisi 1 sampai ke 5. Nah, ini buat tantangan kawan, tapi kembali lagi yang bisa masuk situ dan menilai hanya yang lulus. Ini kita baru 30 berapa Om Julia? 35 ya yang masuk, ya artinya yang presentasi. Sisanya masih banyak ini. Tinggal 2 hari lagi. Oke. Tolong saya salut dengan kekompakan kawan-kawan di angkatan 1. Saya berharap ini masih banyak kawan-kawan yang belum presentasi, kita tunggu dan tolong didorong juga, dibantu kawan-kawan yang lain untuk 2 hari ke depan ini bisa presentasi. Mau 10 orang 1 kali presentasi boleh, nggak masalah. Bersamaan ini tetap terjaga, silaturahmi ini tetap kita rawat. Nyalain kamera dulu, kita ambil video dulu. Nyalain kamera. Om, siap. Oke, terima kasih banyak. Yang terakhir saya sampaikan, the only way to do great work Kamera. is to love what you do. Salam, kawan-kawan. Terima kasih malam ini. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih. Taufik. Ya. Besok Makasih siang sama semua. besok malam masih ada lagi ya. Om Bahrun. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.